Eh, Kalau saya memang pernah ikut di Garasi ada, DBS ada, di Kaling ada sekarang sekarang. Ya. Saya pernah di Kaling ada anggota sekitar 60 orang. Wah. Jadi kenapa saya tidak suka di bidang itu lagi? Karena ini, terkadang kalau kita masuk ke situ atau kita masukkan anggota kita ke lari dari rel. Lari dari Rel. Istilahnya begini. Memang saya mengikuti usaha-usaha, banyak usaha yang saya ikuti. Saya coba di pertama ya memang di Kaling, terus masuk ke Tianjin, setelah itu DBS. Itu yang punyanya Pak apa? Siapa? Agim ya. Oh ya. Jadi kalau saya tidak suka itu ya yang pertama itu yang saya bilang tadi lari dari jalur. Contohnya begini. Biasanya dia biasa menjual apa bengkel kan gitu. Kalau kita sarankan sama dia itu terkadang ya masuk dia tapi tidak menjalankannya lagi. Yang kedua, kita sarankan kepada yang jual gorengan, masuk dia, tapi tidak lagi itu yang kedua. Yang ketiga, masuk kita ke dunia apa lagi? Istilahnya penyanyi lagi itu kita sarankan lagi untuk masuk di bagian itu. Tetapi semua yang anggota saya dimasuk itu pasti kecewa. Karena kenapa? Tidak ada waktunya untuk bagian itu. Lari dari jalur gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi komitmennya nggak dijalankan ya. Oke. Satu lagi sebelum kita masuk ke persiapan. Mbak numpang aja Mbak, numpang nyampein itu kesannya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Yunus. Ya. Kalau berbicara masalah kebencian NLN itu luar biasa ya. Wah, temanya luar biasa. Iya. Bagi saya begitu. Sama Mas, bagi saya juga Mas. Karena udah banyak itu hal-hal yang begitu kesal ya. Yes. Kesal. Tapi dari intinya saya sini cuma melengkapi aja mungkin dari sebagian banyak para tadi bulan-bulan untuk melengkapi satu lagi gitu. Apa tuh Pak? Pelit. MLN pelit. Yes, betul banget. Betul Pak, MLN memang pelit. Setuju. Ada lagi apa? Itu aja. Makasih. Yes, betul. Terima kasih atas keluhannya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar yang Anda sebutkan ada dalam daftar list kekecewaan saya waktu saya mendirikan GAM, Gerakan Anti Multilevel. Anda bisa bayangkan betapa kecewa dan traumanya saya. Tahun 2005 saya sudah menjadi seorang public speaker di mana-mana. Tiba-tiba ketika ada sebuah peluang yang bagus, hanya karena saya percaya sama teman saya yang pengusaha satu lagi. Pengusaha beneran, bukan pengusaha MLM, tapi dia punya produk bisnis MLM juga. Saya tawarkan ke teman-teman, ngerusak nama baik saya. Betapa kecewanya saya. Semua member di bawah saya protes sama saya. Bahkan saya bisa nggak datang ke pertemuan-pertemuan karena takut ketemu sama teman-teman yang pernah saya rekrut. Sejak saat itu no untuk MLM. Tahun 2009 istri saya dapat hadiah testimoni dari teman saya yang dokter, suami istri dikasih. Lalu dibimbingi bahwa Bang, ini produk bagus. Coba kamu pelajari, ada uji klinisnya. Wow, saya kaget. Kok herbal ada uji klinis? Saya kagum dengan produknya. Selesai. Istri saya mau jalanin bisnisnya. Kata istri saya, minta duit dong buat modal usaha ini. Kamu jalin apa? Mau nih. Yang MLM itu enggak, no way. Cari sendiri aja kalau kamu mau modal. Gue nggak mau modalin. Diam-diam istri saya minta tolong sama apanya. Udah, kalau memang kamu yakin aku punya potensi, nah itu pinjamin dulu, nanti saya ganti. Tapi yang penting suami kamu, karena suami kamu tuh potensi membimbingnya luar biasa. Nanti tugas aku kata istri saya. Tiba-tiba istri saya manggil saya. Bi, kamu mau produk ini gimana? Bagus kan anak kita mau modal sembuh. Ayah stroke sembuh, itu diabetes sembuh. Ada uji klinisnya, top lah produknya. Terus kenapa? Kamu nyuruh aku jualin bisnis itu? Enggak ya, sorry ya. Enggak bakal.
Terus istri saya bilang gini, kalau kamu ketemu orang, tiba-tiba kamu tahu ada orang sakit, dan kamu yakin dari si Noni bisa bantu, kira-kira kamu mau cerita nggak tentang Noni ke mereka? Ya enggak lah, kalau gue ceritain sama aja gue dari Noni ke mereka. Oh gitu ya? Kamu jahat sekali ya? Kamu tahu sebuah kebaikan, bahkan sekedar bercerita saja kamu tidak mau. Kenapa sih, Bi? Kan kamu tahu aku sudah anti multilevel, sudah merusak nama baikku. Oh, yang kamu takuti nama baik kamu lagi yang rusak. Lah sekarang kamu percaya sama produknya? Percaya? Yakin nggak? Yakin. Udah pakai berapa banyak? Sekian banyak kaset. Oke? Terus kamu nggak yakin untuk merekomendasikan orang lain? Sekedar aja kasih tahu aja. Bukankah itu namanya menyembunyikan kebenaran? Bukankah itu namanya menyembunyikan kebaikan? Sebuah produk yang bagus kamu tidak ceritakan hanya karena ini multilevel. Dan repotnya cuma masalah takut nama baiknya di mata manusia. Kayaknya lebih penting nama baik di mata manusia kamu ya sebagai seorang trainer daripada nama baik di mata Allah. Jatuh saya terkapar karena kutip. Kalah saya sama istri saya. Oke. Gue gak akan ngomongin nama baik. Gue akan cerita tentang Noni karena ini bagus sekali. Saya akan cerita. Gitu dong, Bi. Ada kebaikan masa kamu gak ceritain? Saya akan cerita. Tapi jangan coba-coba ya menawarin bisnisnya. Kata istri saya apa? Kenapa sih kamu gak menawarin bisnisnya? Nama baik tuh kan, ngomongin nama baik lagi. Sekarang saya mau tahu, kamu punya masalah apa dengan multilevel yang dulu? Saya sebut sekian daftar. Oke? Sebagian yang Anda sebutkan. Dan kata istri saya, kalau kamu nggak tanya, nggak dalami, lalu kemudian kamu nggak tahu ini ada nggak di Taishin Noni, kan kamu konsultan bisnis. Kamu bisa mengukur sebuah bisnis yang bagus atau tidak. Kamu bisa mengukur perusahaan bonafit atau tidak. Kamu bisa mengukur MLM yang bagus atau tidak dengan pengalaman bisnis kamu. Kamu punya daftarnya? Punya. Oke, datang. Akhirnya istri saya bilang gini, kalau kamu ngotot juga nggak mau bisnis MLM, minimal bantuin aku deh. Sama aja bantuin gue, sama aja jualan MLM juga gitu. Dia nanya, istri saya nanya gini, di sekolah-sekolah bisnis kamu banyak nggak teman-teman yang main multi level? Banyak. Oke. Kalau mereka ikut sekolah bisnis kamu bimbing nggak ketika mereka main multi levelnya? Ya saya bimbing lah. Terus dia tanya gini, kalau istri kamu main multi level mau dibimbing nggak? Wah, ini pertanyaan menusuk ini. Gara-gara saya pendamping UKM, jadi saya harus bimbing istri saya. Masalahnya pilihannya ML, MPC juga nih. Oke, saya akan bimbing kamu. Sampai istri saya bilang, apa saya harus bayar seperti klien-klien kamu baru kamu bimbing saya? Ini pilihan bisnis saya, kata istri saya. Nggak apa-apa kamu nggak suka, tapi tolong bimbing saya. Saya mau bimbing kamu, syaratnya dia. Perusahaannya bonafit, untungnya gede, dan sistemnya harus fair. Jadi bagaimana kamu tahu kalau kamu nggak datang ke presentasinya? Datanglah saya ke presentasinya dengan membawa sejumlah daftar dosa multi level di 6 multi level yang pernah saya ikuti. Saya sebutin satu-satu sebagiannya. Kecewa tertipu ya. Sesuatu yang namanya tertipu itu menjanjikan sesuatu tapi tidak pada kenyataannya. Janji sembuh 1 bulan ternyata tidak sembuh. Itu menipu namanya. Kami tidak berjanji berlebihan. 6 bulan lihat hasil uji klinisnya, biasanya hasilnya luar biasa. Urusan kesembuhan urusan Allah. Tapi ini uji klinisnya ini selesai. Terserah Anda yakin atau tidak. Nggak mau nggak apa-apa. Saya pindah kayak lain kalau tidak. Janji dapat sekian ternyata nggak dapat sekian. Saya contohin satu-satu. Tidak ada. Apalagi alasan gue nolak sama istri gue ya, semuanya nggak ada yang gue takutin. Anda benci dengan seseorang pasti punya penyebab, betul? Kalau penyebab itu hilang, masa kita masih terus-terusan sih benci sama dia? Kemana? Kata Allah, cintailah sesuatu ala kadarnya, bencilah sesuatu ala kadarnya. Karena siapa tahu yang kamu benci bisa menjadi kamu sayang, yang kamu sayang bisa jadi kamu benci. Yang penting kita fair menilai sesuatu. Hasil itu kemudian saya putuskan, nih sini, Bismillah, aku siap bimbing kamu. Wah, kayaknya lo semangat banget nih. Yes. Ini perusahaan luar biasa. Saya sudah searching di Google, saya sudah lihat data-datanya dan sebagainya. Saya sama bonafidtas perusahaan ini. Oke. Yang kedua, saya bilang duitnya mantap men. Pokoknya, jadi saya kumpulin murid-murid saya yang main multi level. Dan tidak ada satupun yang tahu kalau mentornya akan main multi level. Kamu MLM apa? MLM ini. Berapa umur kamu? Sekian. Berapa tahun? Sekian.
Repeat order gimana produk di lapangan? Aduh Pak, itu susahnya. Oke, kamu berapa lama? Omsetnya berapa? Bonus kamu berapa? Repeat ordernya gimana? Oh, masalah Pak ya. Saya buat data yang sama, anggaplah omset sama, misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Masukin, dapat bonus sekian, bonus sekian. Saya masukin marketing plan dari sini. Dahsyat. Saya panggil istri saya, nih kamu serius di sini, 1:4. Kalau di tempat lain kamu cuma dapat 1, di Desmond kamu bisa dapat 4 kali dengan omset yang sama. Karena saya pakai hitungan bisnis konvensional, bukan pakai cara pandang orang multilevel. Karena saya konsultan bisnis konvensional. Oke, jadi saran saya pertama, kalau Anda mau bermain di perusahaan multilevel, pastikan perusahaan itu adalah produsen sekaligus distributor. Yang membuat Anda kecewa karena mereka adalah perusahaan distributor saja, bukan produsen. Produknya ngambil dari produsen-produsen lain, sehingga sering terjadi konflik antara produsen dan distributor. Anda sering kehilangan produk, ganti produk, produknya jadi turun kualitasnya karena dia tidak memproduksi, dia hanya mendistribusikan. Itulah yang terjadi mayoritas di perusahaan multilevel. Garis bawah itu ya, satu ya. Ini multilevel yang produsen dan distribusi. Tadi Senoni, jangankan dari produksinya, dari pemetiknya itu karyawan Senoni itu. Petaninya itu karyawan dari Senoni semua, sampai dia distribusi ke Indonesia dari dulu ke hilir. Yang kedua, kalau bermain di multi level, jangan ambil multi level yang ada briefnya. Tahu briefnya? Kita ngebina downline di bawah kita sampai downline kita besar, penghasilan kita dari downline kita itu ternyata habis, tidak ada lagi. Jadi kalau levelnya sudah sama dengan kita nggak dapat bonus dari jaringan dia. Siapa yang mau capek-capek kerja kayak gitu akhirnya dapat bonus? Dan itu yang terjadi di banyak multi level. Itu namanya brief. Kalau dalam konsep multi level namanya brief.